guys, di sini kami akan membahas tentang modul ajar kelompok kami dengan judul Rangkaian Arus Bolak-balik. Pernah nggak sih kalian penasaran bagaimana listrik di rumah kalian bisa menyalain semua alat? Dari kulkas, charger HP, sampai AC. Semuanya jalan karena suatu jenis arus, yaitu arus bolak-balik alias AC. Nah, di video ini kita bakalan kupas tuntas dari dasarnya. Di informasi umum tentang modul ajar kami menggunakan SMA MAN 1 Ogan Ilir dengan mata pelajaran fisika tahun ajaran 2025 sampai 2026. Untuk semester genap fase F kelas 12. Untuk alokasi waktunya 1 JP yaitu 45 menit. Untuk pencapaian pembelajaran dari modul ini dengan mengetahui kompetensi awal untuk menganalisis rangkaian arus bolak-balik serta jenis arus listrik AC dan DC, dan bisa mengidentifikasi rangkaian arus bolak-balik AC beserta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dengan menerapkan hubungan tegangan maksimum, tegangan efektif, dan membedakan karakteristik arus dan tegangan pada resistor, induktor, dan kapasitor. Untuk profil pembelajaran di modul ini kami menggunakan profil Pancasila, dan tujuan pembelajaran utamanya supaya kita bisa mengerti konsep dasar AC dan bisa membentuk gelombangnya atau menghitung tegangannya. Yang paling keren, kita bisa mengukur alat seperti oscilloscope. Di modul ajar ini kami menggunakan sarana media pembelajaran menggunakan video pembelajaran, LKPD, PPT atau Canva, modul ajar pelajaran fisika, dan referensi dari internet. Untuk alat pembelajaran kami menggunakan laptop, papan tulis, proyektor, dan kami menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Dan untuk metodenya kami menggunakan metode praktikum, di mana bisa virtual lab atau menggunakan aplikasi, dan secara diskusi dan tanya jawab dengan memberikan penugasan. Materi pembelajarannya disusun secara rapi, mulai dari pengertian AC, bedanya DC dan AC, bentuk gelombangnya, dari mana asal perhitungan dasarnya, alat ukur apa saja, dan sampai aplikasinya yang ada di dunia nyata. Komponen inti 1. Capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran mata pelajaran fisika SMA untuk fase F umumnya untuk kelas 11 sampai kelas 12 SMA. Pada tahap akhir atau fase F ini, peserta didik telah mampu menerapkan konsep dan prinsip tegangan dan arus bolak-balik, serta menemukan nilai-nilai terukur dari oscilloscope, serta menerapkan hubungan tegangan maksimum dan tegangan efektif. Serta peserta didik dapat membedakan karakteristik arus dan tegangan pada rangkaian resistor, induktor, dan kapasitor. Serta peserta didik dapat mengidentifikasi karakteristik rangkaian RLC, meliputi implementasi dan daya disipasi. Serta peserta didik dapat menerapkan rangkaian RLC, meliputi implementasi dan daya disipasi, serta peserta didik dapat menerapkan rangkaian RLC. Oke guys, jadi sekarang kita masuk ke inti materi modul ajar ini.
AC atau arus bolak-balik itu adalah jenis arus listrik yang arah alirannya bolak-balik, berbeda dengan DC yang arahnya lurus terus. Dan karena AC lebih fleksibel, makanya PT PLN memakai rangkaian AC untuk distribusi listrik. Apa sih AC? AC itu singkatan dari Alternating Current. Jadi, arusnya nggak sejalan satu arah aja, tapi berubah-ubah arus terus. Biasanya berbentuk gelombang sinus, dan arus ini dibuat sama alat yang namanya generator AC. Perbedaan AC dan DC. AC itu arus bolak-balik dan bisa disalurkan jauh dan tegangannya bisa diatur. Sedangkan DC arusnya itu searah dan biasanya dari baterai atau power bank. Jadi AC buat keperluan besar, sedangkan DC buat keperluan kecil-kecil seperti power bank. Untuk sumber AC sendiri, listrik yang menyala di rumah itu datangnya dari mana sih? Nah, selanjutnya ialah tujuan pembelajaran, di mana peserta didik diharapkan telah mampu menganalisis tegangan rangkaian seri AC dan RLC, serta menganalisis impedansi rangkaian seri tersebut. Yang kedua, peserta didik juga mampu mempresentasikan dan menjelaskan mengenai rangkaian seri RLC dan rangkaian lainnya dengan teliti dan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, peserta didik akan diberikan asesmen, di mana pada asesmen tersebut terdapat beberapa soal mengenai apa sih fungsi dari rangkaian arus bolak-balik ini. Untuk pertemuan pertama, terdapat 2 kali 45 menit, di mana 20 menit pendahuluan dan 60 menit inti, yang di mana siswa melakukan studi literasi pada buku tentang rangkaian arus listrik bolak-balik AC serta rangkaian resistif pada arus bolak-balik tersebut. Guru akan menunjukkan video rangkaian arus bolak-balik melalui link yang akan ditonton peserta didik. Data processing. Yang pertama yaitu siswa mengolah data hasil diskusi kelompok dan percobaan rangkaian arus listrik bolak-balik atau AC. Yang kedua, siswa menyajikan dalam lembar kerja yang disediakan. Yang ketiga, guru memandu hasil diskusi kelompok. Yang keempat, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil percobaan di depan kelas. Selanjutnya, verification, yaitu yang pertama siswa membandingkan hasil eksperimen atau percobaan dengan kelompok lain. Yang kedua, guru membantu jalannya tanya jawab pada saat diskusi antar kelompok. Yang ketiga, guru melakukan klarifikasi dan penguatan dari presentasi kelompok. Selanjutnya, C, penutup dengan waktu 10 menit. Yang pertama yaitu guru bersama siswa menyampaikan hasil pembelajaran hari ini. Yang kedua, peserta didik mencoba mengerjakan evaluasi mari uji kemampuan kalian pada buku siswa ataupun LKPD. Yang ketiga, guru bersama dengan siswa menuliskan jurnal refleksi berdasarkan pengalaman belajar yang telah dilakukan. 4. Guru dan siswa melakukan refleksi kegiatan belajar yang telah dilaksanakan. Setelah mempelajari materi pada pertemuan kali ini, apa yang dimaksud dengan rangkaian arus bolak-balik? Yang kelima, guru menyampaikan materi yang akan dipelajari selanjutnya. Yang keenam, guru meminta siswa mencari literatur materi pertemuan selanjutnya dengan rangkaian LC terhadap aplikasi konsep. Yang ketujuh, guru menutup kegiatan pembelajaran dengan doa dan salam. Selanjutnya, pertemuan kedua dengan waktu 2 kali 45 menit, A pendahuluan dengan waktu 20 menit. Yang pertama melakukan pembukaan dengan salam pembuka. Yang kedua memeriksa kehadiran peserta didik. Yang ketiga menanyakan keadaan peserta didik. Yang keempat menyiapkan fisik dan fiskis peserta didik. Yang kelima menyampaikan tujuan yang akan dicapai. Yang keenam menyampaikan strategi pembelajaran dan penilaian. Yang ketujuh guru menanyakan kepada terkait pertanyaan pemantik. B dengan waktu 60 menit,
Guru dalam pembelajaran mengenai resonansi rangkaian sebaiknya mendemonstrasikan bagaimana resonansi terjadi pada rangkaian RLC seri dengan mengatur nilai kapasitor variabel. Saat penyelidikan mandiri dibiarkan peserta didik menemukan sendiri konsepnya. Aktivitas dilakukan secara virtual sehingga perlu disiapkan terlebih dahulu perangkat dan koneksi internetnya. Selanjutnya, problem statement. Peserta didik menjawab pertanyaan apersepsi mengenai rektansi induktif, rektansi kapasitif, dan resonansi pada getaran. Yang kedua, yaitu peserta didik mengamati demonstrasi yang dilakukan guru mengenai terjadinya resonansi pada rangkaian RLC seri. Yang ketiga, yaitu siswa berkelompok terdiri dari 4-5 orang secara heterogen. Selanjutnya, data collection. Yang pertama, peserta didik menyimak pemaparan guru terkait prosedur pengisian LKPD dan permasalahan yang harus diselidiki terkait pengaruh. Yang kedua, yaitu peserta didik berdiskusi dalam kelompok untuk menyelesaikan LKPD. Yang ketiga, yaitu guru memandu dan mengamati percobaan rangkaian yang dilakukan masing-masing kelompok. Selanjutnya, data processing. Yang pertama, peserta didik melakukan penyelidikan sesuai aktivitas yang telah diberikan, kemudian menemukan hasil penyelidikan mengenai pengaruh inti besi terhadap rektansi induktif kumparan pada resonansi rangkaian. Yang kedua, yaitu peserta didik mempresentasikan laporan hasil penyelidikan, kemudian berdiskusi untuk menentukan kesimpulan hasil penyelidikan. Yang ketiga, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengemukakan hasil pengamatan atau membuat pertanyaan dari demonstrasi yang dilakukan. Yang keempat, peserta didik diberikan kesempatan untuk melakukan refleksi pembelajaran. Selanjutnya, verification. Yang pertama, siswa membandingkan hasil eksperimen atau percobaan dengan kelompok lain. Yang kedua, guru membantu jalannya tanya jawab pada saat diskusi antar kelompok. Yang ketiga, guru melakukan klarifikasi dari penguatan dari presentasi kelompok. Selanjutnya, penutup dengan waktu 10 menit. Yang pertama, guru dan peserta didik melakukan refleksi dari pembelajaran yang telah dilakukan mengenai rangkaian RLC dan aplikasi konsep dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, yaitu guru bersama peserta didik menyimpulkan pembelajaran pada pertemuan ini. Yang ketiga, guru memberikan penghargaan kepada peserta didik terkait pembelajaran hari ini dan menginformasikan kegiatan yang dilakukan pada pertemuan berikutnya. Yang keempat, guru mengagendakan pekerjaan rumah untuk materi pembelajaran berikutnya berupa persiapan atau mencari tahu tentang resonansi rangkaian. Yang kelima, guru memberikan kalimat motivasi kepada peserta didik untuk selalu semangat belajar. Yang keenam, pembelajaran diakhiri dengan salam dan doa. Oke, selanjutnya yang kelima yaitu asesmen akhir pembelajaran. Yang dimana bahwa ada beberapa soal yang diberikan untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran terkait pemahaman peserta didik tentang materi. Yang dimana peserta didik itu diberikan soal-soal untuk mengetahui seberapa tingginya nalar mereka dan seberapa tingginya kemampuan mereka untuk mengerjakan soal-soal tersebut. Baik, yang keenam yaitu media pembelajaran. Pada modul ajar kami kali ini, kami menggunakan media pembelajaran. Yang pertama itu laptop, yang kedua itu proyektor, yang ketiga itu video atau media presentasi, yang keempat PowerPoint, yang kelima lab virtual, yang keenam LKPD, dan yang ketujuh itu modul ajar. Terus pada refleksi guru dan peserta didik, terlampir bahwa peserta didik mampu menuliskan poin-poin pembelajaran yang telah diperoleh pada pembelajaran pertemuan kali ini di buku latihan. Lanjut, peserta didik juga diminta untuk memaparkan apa yang telah dipelajari pada pertemuan hari. Yang ketiga itu, peserta didik sudah memahami konsep-konsep esensial pada materi arus listrik bolak-balik. Yang keempat itu, keterampilan apa yang baru kalian untuk meningkatkan pemahaman materi arus bolak-balik tersebut.
untuk refleksi gurunya itu, yang pertama itu memberikan umpan balik kepada peserta didik. Yang kedua, apa hambatan yang dirasakan selama proses pembelajaran. Dan yang ketiga itu bagaimana mengatasi hambatan yang dirasakan. Terus untuk penilaian, untuk sikap itu observasi saat pembelajaran. Untuk pengetahuan itu LKPD dan pertanyaan tematik. Terus untuk keterampilan itu presentasi dari peserta didik. Untuk lampiran di sini kami melampirkan sikap itu observasi saat pembelajaran, pengetahuan itu LKPD dan pertanyaan pemantik, keterampilan presentasi dan observasi saat pembelajaran. Pertemuan pertama kami membuat 7 soal, dan untuk pertemuan kedua kami membuat 7 soal juga. Yang dimana kategori penilaiannya sangat baik, cukup baik, dan kurang. KKM kami di sini 75 dan nilai maksimum kami 100.